Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari kita berkomitmen, berikrar untuk menetapkan satu sifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan disertai dengan menyerahkan seluruh pujian kepadanya, karena dengan kuasanya dan rahmat Allah kepada kita, Allah mengatur, menata, tata kelola kehidupan di semesta ini sehingga berjalan dengan sempurna. Rabbul Alamin, itulah nama yang melekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bukti perawatannya, pengelolaan terbaiknya, dan penjagaan kepada semesta alam sehingga tertata dengan sempurna. Setiap hari kita ikrarkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb yang menjaga, merawat, dan menata, menguasai seluruh semesta tanpa kecuali. Di antara bentuk penjagaan Allah kepada semesta ini yang melahirkan maslahat sekaligus bentuk kasih sayang terhadap seluruh hambanya adalah dengan mengatur cuaca yang melahirkan manfaat, keberkahan, kebaikan, baik bagi tumbuhan, tanah, manusia, atau bahkan alam seluruhnya. Terkadang kita dapati panas, dingin, bahkan hujan. Pada bagian yang terakhir ini, yaitu tentang hujan, ada yang sangat menarik. Ada 3 hal yang kita bisa baca, baik dalam uraian ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ataupun juga riwayat yang sampai kepada kita, atau bahkan sekedar membaca fenomena alam sebagai bukti otentik tafsiran dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kita temukan ada 3 keadaan yang melekat kepada ketentuan hujan yang telah Allah tetapkan. Yang pertama, ada jenis hujan yang Allah turunkan demi memberikan kesuburan kepada tanah-tanah itu supaya gembur, kemudian melahirkan tumbuhan yang baik, yang bisa memberikan fasilitas kenyamanan bagi tumbuhan untuk tumbuh, berkembang, berbunga, dan berbuah, sehingga hasilnya bukan hanya bisa dinikmati oleh kita dengan pandangan yang menyenangkan, tetapi juga bisa dikonsumsi hal-hal yang positif yang dapat menguatkan. Bisa ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membentangkan bumi ini agar mudah untuk berkehidupan, dan Dia menjadikan langit-langit ini sebagai atap yang tak bertiang sehingga memudahkan kita bernaung di bawahnya, menatap bintang gemintangnya dengan penuh keindahan. Dan pada saat yang bersamaan Allah menurunkan hujan dari langit yang dengan itu menjadikan tanah-tanah subur, menumbuhkan tanaman, melahirkan bebuahan sebagai rizki untuk kita semua. Yang kedua, ada jenis hujan juga yang Allah turunkan untuk memberikan hikmah kepada manusia dan memberikan satu gambaran, boleh jadi ada aliran-aliran air yang tidak sewajarnya. Ada pola berkehidupan manusia dalam membangun, menata yang tidak sewajarnya, yang perlu ditunjukkan dengan turunnya hujan yang tergambarkan dengan hal-hal yang mungkin bagi manusia terlihat seperti musibah yang melahirkan duka. Banjir, bandangkah itu, masuk ke kotakah itu, airnya naikkah itu. Hikmah terbesarnya boleh jadi memberikan kesan dan pesan yang dalam kepada kita. Ada cara membangun yang tidak tepat, ada cara memotong di hutan itu yang tidak tepat,
ada cara mengelola yang tidak benar, supaya dengan itu diperbaiki agar tata letak kota menjadi lebih baik lagi, agar berkehidupan menjadi lebih nyaman lagi. Ada yang ketiga yang sifatnya harus betul-betul dihindari karena itu berupa hukuman nyata, biasanya bagi orang-orang yang memang menantang azab, bermaksiat tinggi sampai meminta bahkan kepada Allah untuk membuktikan kalau memang layak untuk diazab, kalau memang azab itu nyata. Ini seperti yang terjadi pada umatnya Nabi Lut alaihi salam ketika menantang azab, dan direspon itu dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, bukan air lagi bentuknya, tapi hujan dalam bentuk batu seperti direkam misalnya dan viral kisahnya di surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 84, dan ditegaskan pula di Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-A'raf misalnya, wa amtarna 'alaihim matara. Pun demikian di surah Asy-Syu'ara dibuka dengan kalimat yang sama, wa amtarna 'alaihim matara, dan kami turunkan bagi mereka apa yang mereka mintakan berupa hujan tapi berbentuk bebatuan. Di Al-A'raf, fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin, maka silahkan kalian lihat bagaimana akibat dari para pendosa yang meminta azab itu. Dan di surah Asy-Syu'ara ditegaskan, inilah bentuk terburuk dari apa yang diturunkan dari langit karena dimintakan berupa azab. 3 bagian ini menariknya oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya pun dibedakan, diksinya sangat sempurna, presisinya tinggi ketika menurunkan azab dengan kalimat wa amtarna, jadi amtara yumtiru. Ketika menumbuhkan tumbuhan, bebuahan, menggunakan diksinya alma, wa anzala minas samai ma'a. Dan ketika itu semua diatur pun dengan aturan-aturan yang baik, khususnya tentang pengaturan hujan, cuaca, terkadang di sini deras, terkadang di sini rintik-rintik, itu menggunakan kata ghaith. Seperti di Quran surah ke-31 Luqman ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat secara pasti, dan juga kewenangan dalam mengatur cuaca, khususnya dalam menurunkan hujan. Diksinya menggunakan kata yunazzil, nazzala yunazzilu, untuk menunjukkan satu tahapan-tahapan yang terukur, satu hal yang diturunkan dengan presisi yang sangat tinggi, yang terukur. Di sini boleh jadi butuh untuk menumbuhkan tanaman, maka dikasih hujannya misalnya yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang sini butuh deras, ya. Yang di sini butuh memang curahnya sangat tinggi untuk menunjukkan ada yang tidak tepat dalam pengelolaan tata kelola di kehidupannya, tata kelola kotanya, tata kelola tempatnya dan sebagainya. Itu kadarnya sangat menarik ketika Allah turunkan. Bahkan kadang-kadang ada satu tempat yang seperti lokal hujannya, ini hujan, di sini tidak. Nah, teman-teman, dari 3 hal yang tadi diungkapkan itu, termasuk pengaturan hujan ini, terkadang dalam berkehidupan kita memohon kepada Allah, ya Allah, di sana yang tidak tepat, tapi di sini banjirnya datang. Ya Allah, jadi kami berharap hujan tapi belum turun sehingga tanahnya gersang, cuacanya panas. Bagaimana kami memohon kepadamu agar Engkau berkenan menurunkan hujan? Ya Allah, ini hujannya terlampau deras ya Allah, kan? Memang mungkin Kau ingin tunjukkan kepada kami, tapi kami mohon ya Allah, kami sedang mengaji misalnya, ya Allah, kami sedang menata aktivitas, ini hujannya belum berhenti 3 hari, 4 hari, 5 hari. Karena terkadang hikmah Allah itu yang diturunkan ketika ada satu peristiwa, kemudian Allah berikan secara umum, hujannya terjadi, luas menimpa, ada banyak hal yang bisa dipelajari. Salah satu hikmahnya adalah supaya membangun taqarrub kita, kedekatan kita kepada Allah untuk meminta. Maka di antara hikmah itulah diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Di Al-Bukhari khususnya, nomor hadis 1013. Lebih tepatnya lagi di kitab yang ke-15, topik yang ke-15, Kitabul Istisqa, subbab atau subtopik yang ke-6, ya, di nomor hadis 1013. Kita langsung lihat, ya, ini salah satu jenis cetakan di Sahih Al-Bukhari, ada 3 jilid, ya.
Yang 1 jilid juga ada khusus, ini ada syarah singkatnya. Sedangkan nanti yang 18 jilid ada juga syarahnya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikenal dengan Fathul Bari. Tapi insya Allah tidak akan ada perbedaan. Nomor hadis 1013 ya. Di sini halaman 440 ya. Baik ya, yang ini Kitabul Istisqa. Jadi topik yang ke-15, subtopik yang ke-6. Babul Istisqa fil Masjidil Jami'. Bab meminta hujan yang dilakukan di Masjid Jami'. Hadis ini teman-teman, saya akan batasi kepada satu kejadian dulu karena hadisnya cukup panjang. Bagaimana cara meminta kepada Allah bila terjadi hujan deras? Yang sekiranya kita sedang mengerjakan satu aktivitas, misal seperti sedang mengaji yang positif sifatnya. Hujannya deras sehingga berpotensi misalnya ya mengajinya tidak sempurna. Bisa basah, kuyup, sedangkan masyarakat yang datang mengaji itu cukup banyak misalnya. Ya, maka di sini diajarkan cara memohon kepada Allah agar sekiranya bisa memalingkan hujan itu ke tempat yang lain dan tidak menimpa kepada kita yang tengah mengaji, tengah belajar, tengah mendekat kepada Allah, atau kepentingan-kepentingan baik lainnya. Sepanjang itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan maksiat atau yang sia-sia. Maka di hadis ini diajarkan kepada kita, hadisnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di antara sahabat terdekat ya, dan beliau termasuk asisten Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan oleh beliau bahwa satu kali, ini secara singkat saja, datang seorang lelaki di hari Jumat ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi sedang berkhutbah. Ya, kemudian dia masuk pintu yang langsung berhadapan pintunya dengan mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika itu orang ini karena hajat sifatnya darurat, ya ada hajat yang sangat penting, kebutuhan mendesak, karena di tempat beliau itu terasakan ya keadaannya hujan terus-menerus selama 6 hari, dikisahkan selama 6 hari. Ya kan? Lalu memohon kepada Rasulullah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah itu ya dengan kuasanya bisa memalingkan hujan itu ya ke tempat yang lain, sehingga di tempatnya berhenti hujan dan bisa mendapatkan satu kesempatan untuk menata aktivitas kehidupan yang kiranya tidak bersamaan dengan hujan yang terus berlangsung itu. Lalu bagaimana respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, saya bacakan dulu supaya kita paham redaksi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma dakhala rajulun min dhalikal bab fil jumu'atil muqbilah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtub fastaqbalahu qa'iman faqala ya Rasulullah halakatil amwal wa anqata'atis subul fad'allaha yumsikha. Maka tiba kemudian datanglah seorang lelaki di hari Jumat berikutnya. Jadi tadi saya katakan saya melompat kepada bagian yang terakhir, ya kan? Ada seorang lelaki datang seperti yang saya kisahkan. Dia mengadukan pada Rasulullah bahwa ada kesulitan, untanya tidak berasa beraktivitas dengan sempurna, ya terpotong sebagian aktivitas niaganya karena hujan terus-menerus datang dengan hikmah tertentu. Ingat, karena hikmah tertentu. Di antara hikmahnya adalah lahirnya doa ini untuk bertanya pada Nabi, kalau sedang hujan deras-derasnya kita minta ya kepada Allah setidaknya untuk memalingkan atau misalnya berhenti sejenak karena ada aktivitas yang kita tunaikan, dan Allah Maha tahu itu ya bagaimana cara memohonnya. Baik. Kemudian qala farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Ya, ini di antara adab berdoa, mengangkat kedua tangan ya, dan dengan mengangkat tangan itu nanti ada hadis lain yang memberikan penegasan bahwa Allah itu sangat luar biasa kemuliaannya, kan? Dan bagi orang yang mengangkat tangan, maka Allah Maha Perasa mengalahkan rasa malu dari setiap hamba yang akan menjawab doanya itu, kan? Dan merasa sangat luar biasa merasakan keadaan yang dalam. Bila pun tidak mengabulkan, rasanya tidak sesuai ya dengan keadaan dan kekuatan serta kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, kalau kita mengangkat tangan sambil berdoa itu lebih cepat dikabulkan. Apa doanya? Akhirnya Allahumma hawalaina wala alaina. Saya ulang ya. Ini versi yang paling singkatnya. Allahumma hawalaina wala alaina. Kalau kita ingin teruskan versi lengkapnya, Allahumma alal akami
wal jibali wal ajami wal dharabi wal audiyati wa manabitis syajari. Baik ya. Allahumma hawalaina wala alaina. Kalau kita ingin cukupkan sampai di sini ya, itu boleh. Boleh. Dan kalau kita bisa lakukan, minta sampai 3 kali. Ya, 3 kali ini adalah kebiasaan Nabi. Kalau berdoa atau meminta, beliau selalu meminta 3 kali umumnya. Ya, atau berdoa dibacakan sebanyak 3 kali. Itu nanti ada di hadis Muslim. Kalau kita ngaji di Sahih Muslim, kita temukan kebiasaan Nabi meminta, berdoa, memohon sampai 3 kali. Boleh kita katakan Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, mohon alihkan hujan ini yang sedang menimpa kami dengan derasnya ke tempat lain sesuai kehendak-Mu ya Allah. Mungkin di bukit-bukit, mungkin di lembah-lembah, atau tempat yang Engkau kehendaki karena hikmah-Mu, ya kan? Allahumma hawalaina wala alaina. Dan mohon ya Allah, sekiranya tidak di tempat ini yang kami sedang beraktivitas atau kami sedang mendekat kepadamu. Itu dibacakan 3 kali. Maka apa yang terjadi? Ketika dibacakan itu, fan qata'at wa kharajna namshi fis syamsi. Masya Allah, tiba kemudian hujannya berhenti. Nah, ini kisahnya viral, hujannya berhenti dan kami melihat cuaca kembali cerah. Nah, ini diantara tuntunan dalam hadis yang menjawab segala fenomena berkehidupan. Jadi di Islam tuh alhamdulillah semuanya lengkap. Dan berbahagianya kita tinggal di Indonesia, khususnya dasar bernegara kita, berbangsa kita diikat oleh Pancasila. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi saya sering katakan kita bukan negara agama, tapi spirit berkebangsaan kita, spiritnya adalah beragama, menerapkan nilai-nilai berketuhanan. Sebagai muslim, kalau kita mengalami satu situasi hujan yang deras, sedangkan kita sedang punya kegiatan yang bermanfaat, maka amalkan sila pertama itu, berketuhanan. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Di antara wujudnya adalah pasal 29 ayat 2 dengan meningkatkan ibadah. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, ini bagian dari ibadah kita. Jadi kalau hujan deras, kita sedang ngaji atau ada kegiatan positif, kita ingin coba minta sama Allah supaya hujannya dialihkan, maka mohon ini doanya. Ya, dan jangan menyimpang. Misal kita gunakan perangkat lain yang justru bertentangan bukan hanya dengan ayat, dengan hadis. Ini bagi muslim ya, bagi seorang muslim. Jadi ini khusus tuntunan bagi orang Islam yang ada di sini pedomannya. Nah, jangan mengerjakan yang Allah nggak suka. Hujan itu kan ketetapan Allah. Ya, terus kalau kita melakukan yang tidak disukai Allah, itu bertentangan bukan hanya dengan Al-Quran, dengan hadis, tapi juga dengan dasar berkebangsaan kita, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan tafsirnya tadi Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat kedua. Jadi bacakan doa ini. Ya, kalau mau lagi kita tambahkan nih. Ya, ini biasanya lebih cepat, nggak nunggu lama nih, nggak nunggu lama. Bacakan yang ini. Allahumma hawalaina wala alaina. Bacakan 3 kali. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Kemudian setelah itu kita bertawassul. Ya, kalau mau cepat bisa dengan 2 cara. Satu misalnya dengan Nabi SAW, ya, kita memohon misalnya Allahumma bihaqqi nabiyyikal Mustafa Sayyidina Muhammad SAW. Yang kedua bisa dengan menggunakan Al-Quran, karena semua apa yang tadi Allah tetapkan kan di Al-Quran ada, di hadis ada. Jadi kita gunakan Al-Quran dan juga kita gunakan Nabi yang menyampaikan semua hadis-hadis yang mulia itu SAW. Ya, jadi bisa kita katakan misalnya bisa membaca di antara surah-surah Quran, misalnya ada Al-Masad, ya, yang dikenal dengan surah Al-Lahab itu, tabat yada abi lahabi wa tab, itu bisa dibacakan. Ya, karena di antara fadilah surah Al-Lahab itu adalah bagaimana kita membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam berketuhanan dan menghindari segala hal yang tidak Allah sukai. Jadi membangun kedekatan dengan Allah, ya, dan menolak segala yang tidak disukainya. Jadi ketika kita sedang mengerjakan aktivitas, misalnya kita sedang ngaji nih, kan ngaji itu membangun kedekatan, ya kan? Ya, sedangkan tiba ketika sedang mengaji, misalnya Allah turunkan hujan untuk menguji kita, bagaimana mendekat kepada Allah, mintanya seperti apa. Nah, itu boleh misalnya digunakan surah Al-Lahab atau Al-Masad. Bacakan 3 kali juga. Tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sampai dengan selesai bisa.
Bisa gunakan Quran surah 9 At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Bisa baca 3 kali, 3 kali, 3 kali terus sampai selesai. Ya, setelah itu berdoa. Ya, bisa kita pakai bahasa Arab, misalnya Allahumma ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir birahmatika ya arhamar rahimin wa bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi qur'anika ya Allah wa bihaqqi hurufihi ya Allah al-ajibah ya an-nafi'ah. Ya, mohon Allahumma ya Allah ya la tunzil ilaina ya Allah ya arhamar rahimin al-matara fi hadzal waqt ya Allah hina taqarrabna ilaika ya rabbal alamin. Boleh kalau tahu bahasa Arab. Ya Allah mohon jangan dulu turunkan hujan pada kami saat ini ketika kami sedang mendekat kepadamu ya Allah. Atau sesuai redaksi hadis, Allahumma ya Allah hawalaina wala alaina, bacakan 3 kali, minta dengan penuh keikhlasan. Itu nggak nunggu lama, karena hadisnya mengatakan kalau ikhlas benar seketika akan berhenti, dan nanti ada bab lain lagi untuk meminta. Semuanya ada, alhamdulillah ada solusi, ada jawaban. Jadi bagi umat Islam, insan beriman, jauhkan dari perilaku-perilaku yang menyimpang, yang tidak Allah sukai, menggunakan sesajian, hal-hal yang tidak tepat misalnya, atau menggunakan jasa-jasa yang memang orang yang dimaksudkan boleh jadi jauh dari Allah, nggak kenal Allah, mengerjakan perbuatan yang nggak Allah sukai. Maka jangan harap keberkahan akan turun di tempat yang kita pijak, karena syarat berkah itu cuma 2, iman dan takwa. Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah satu penduduk negeri mau beriman dan bertakwa kepada Allah, bertakwa, mengerjakan semua perintah dengan baik, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan buka segala pintu keberkahan di langit dan di bumi. Dan di antara keberkahan itu turunnya hujan yang berkah atau berhentinya hujan yang sekiranya bisa melahirkan musibah. Demikian, semoga bermanfaat sebagai panduan berkehidupan sekaligus mengimplementasikan dasar-dasar kehidupan berbangsa, bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث